Hai, buat kamu para pejuang masuk Poltekkes tahun 2024, sekarang sudah ada buku soal si Penmaru si Mama Poltekkes tahun 2024, di mana jika kamu membeli bukunya, kamu akan mendapatkan 1 tahun kursus online masuk Poltekkes tahun 2024 dan dibimbing oleh 7 orang mentor yang berpengalaman di jalur masuk Poltekkes. Kamu juga akan mendapatkan 2 kali tryout, grup diskusi, dan kanvas tote bag kekinian. Serta kamu akan mendapatkan kesempatan beasiswa pendidikan dari DMH Academy. So, jangan tunggu lagi, pesan bukunya dari sekarang juga. Oke ya. Nah, di sini untuk pertemuan yang pertama bisa dibaca bareng-bareng. Jika alfa ya, harusnya ini bukan A, melainkan ini adalah alfa. Nah, kayak gitu. Jika alfa dan beta adalah persamaan kuadrat. Nah, jadi persamaan kuadrat itu x kuadrat tambah dengan 4x tambah dengan A minus 4 sama dengan 0. Jadi untuk persamaan kuadrat itu selalu diakhiri dengan sama dengan 0. Nah, jika alfa itu sama dengan 3 beta. Nah, itu harus si alfa ya, bukan A. Maka pertanyaannya, nilai A yang memenuhi adalah berapa? Nah, jadi yang ditanyakannya itu adalah nilai A yang ini. Ya. Nilai A yang ada di sini. Berapa nilai A-nya? Gitu. Oke, ya. Kalian bisa baca dulu, kemudian cermati mengenai soal yang ada di nomor satu ini. Kita berangkat terlebih dahulu dari persamaan umum. Nih ya, jadi kalian harus tahu dulu persamaan umum dari persamaan kuadrat. Ingat ya, ada persamaan kuadrat, ada fungsi kuadrat. Yang bakalan kita bahas di nomor satu ini adalah persamaan kuadrat. Untuk persamaan kuadrat diajarkan di kelas 9, kemudian didalami lagi di kelas 10 semester 2. Oke, untuk persamaan kuadrat itu persamaan umumnya seperti apa? Nah, bagi yang masih ingat, AX kuadrat ditambah dengan DE ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, inilah persamaan umum dari persamaan kuadrat. Jadi kalian harus ingat ya, untuk persamaan umumnya teh bentuknya seperti ini. Oke, saya bakalan kasih highlight aja ya. Jadi kalian harus ingat-ingat ya, untuk persamaan umumnya adalah sebagai berikut. Oke, kita bakalan coba ya untuk memasukkan data yang ada di soalnya. Nah, data yang ada di soalnya itu sudah ada untuk persamaan kuadratnya. Oke, AX kuadrat. Nah, kalau di persamaan di atasnya itu adalah X kuadrat ya. Kita tulis ulang dulu soalnya. Tambah 4X ditambah dengan A minus 4. Ya, kita kasih aja kurung seperti ini. Sama dengan 0. Kemudian, alfa dan beta adalah akar-akarnya. Nah, berarti kan alfa dan beta. Dari sana juga diketahui bahwa alfa itu sama dengan 3 kalinya dari beta. Nah, di sini ya. Oke, kalau sudah seperti ini, gimana? Nah, kita bakalan menggunakan cara cepat untuk mencari nilai dari A-nya. Ketika yang diketahuinya itu adalah persamaan kuadrat dan diketahui perbandingan dari alfa serta betanya atau persamaan akar-akarnya. Cara cepatnya seperti apa? Oke, kita bakalan tulis aja di sini. Karena kalau menggunakan cara konvensional atau yang biasa digunakan di sekolah, itu bakalan lama banget. Karena ketika kalian ujian, ketika masuk ke perguruan tinggi, itu untuk soalnya banyak banget. Jadi harus menggunakan cara cepat atau cara yang praktisnya. Karena cara yang konvensional udah jelas dan tentu pernah dipelajari di sekolah masing-masing. Nah, seperti ini ya, persamaan kuadrat ini pasti kalian pernah menemukan atau pernah membaca juga. Oke, langsung aja, cara cepatnya seperti apa? Nah, untuk cara cepatnya itu adalah N dikalikan dengan B kuadrat sama dengan dalam kurung N tambah 1 baru dikuadratkan, kalikan dengan A, kalikan dengan C. Nah, jadi kalian harus tahu juga ya untuk cara cepatnya.
Saya bakalan kasih terlebih dahulu untuk highlight-nya. Jadi yang dikasih highlight ini adalah hal-hal yang penting ya, yang eh, harus kalian hafal mungkin ya. Nah, jadi ini cara cepat ketika diketahui nilai dari perbandingan alfa beta atau akar-akar persamaannya, serta diketahui juga untuk persamaan kuadratnya. Oke, dari sini apa yang harus kita ketahui ya untuk bisa menyelesaikan soal tersebut? Oke, yang pertama itu kita bakalan cari dulu nilai dari A-nya. A itu adalah yang nempel di X kuadrat. Berarti angka 1. A itu berapa berarti nilainya? A sama dengan Satu. Oke. Kemudian kita harus cari juga untuk B. B itu adalah yang nempel di X. Berarti B itu berapa? 4. 4. Nah, sekarang C. C itu adalah konstanta yang tidak punya X kuadrat dan tidak punya X juga. Berarti C itu adalah sisanya. Apa berarti? A minus apa? Nah, gitu. Baru yang terakhir, kita bakalan dapat nilai N. N itu adalah dia yang nempel di B. Nah, kayak gitu. Berarti kan di sini nilai N-nya berapa? 3. 3. Nah, kayak gitu. Berarti kan si 3 itu yang nempel di beta-nya. Kita udah tahu nilai A sama dengan 1 dari sini ya. Kemudian nilai B sama dengan 4 dari sini. Nilai C, A dikurangi dengan 4. Sisanya gitu ya. Kemudian nilai N itu adalah perbandingan antara alfa dan betanya. Berarti sama dengan 3. Karena yang nempel di beta. Oke, sekarang kita bakalan coba ya masuk ke conclusion atau kesimpulan. Kalian tulis dulu lagi aja NB kuadrat. Kalau nanti mas bisa ditulis lagi mangga silahkan ya. Enggak juga mau langsung silahkan. Karena di sini pemaparan jadi saya tulis ke apa ya sedetail mungkin. Oke, berarti nilai N-nya substitusi berapa? B 3. Nilai B-nya substitusi 4. Jangan lupa kuadratkan. Sama dengan Kuadrat N-nya 3 tambah 3 huruf plus 1. kuadratkan. H-nya berapa? 1. T-nya A minus 4. Nah, kita bakalan gunakan aja. Dari mulai sekarang, kalian harus sudah terbiasa dengan coret-coret, ya, alias dieliminasi untuk dihilangkan. Supaya tidak ngitung 3 kali 16. Ya, karena kan 4 kuadrat 16 ya, itu bakalan lama banget. Jadi kalian ingat aja, yang bisa dicoret itu adalah yang sejajar. Nah, gunakan aja konsep itu. Yang bisa dicoret adalah yang sejajar. Berarti ini dapat 4 kuadrat ya. Kemudian ini dapat A minus 4. Karena 1 dikali dengan A minus 4 ya tetap aja A minus. Nah, dari sini kalian gunakan konsep yang bisa dicoret itu adalah yang sejajar. Ya. Di sini operasinya perkalian. Berarti kan kita bisa coret 4 kuadrat dengan 4 kuadrat. Jadi sisanya yang di ruas kiri tinggal 3 ya. Kemudian yang di ruas kanan tinggal A minus 4. Kembali lagi ke pertanyaannya. Nilai A-nya berapa yang memenuhi? Oke. Kita tinggal gunakan aja konsep pindah ruas ya bahasa gaulnya mas. Jadi ke sini pindah 4-nya. Dari yang tadinya negatif jadi positif. Nah, berarti untuk nilai A-nya sama dengan 3 tambah 4 berapa? 7. 7. Nilai A yang memenuhi itu adalah 7. Kalian tinggal cari aja di optionnya. Atau multiple choice-nya adalah di dodol. Atau D sama dengan 7 nilai A. Oke, sebelum dilanjut, ada yang tanyakan terlebih dahulu? Tidak. Sudah cukup? Kalau sudah cukup, dilanjut ke nomor 2. Cukup, Kak. Cukup ya. Jadi kalian ingat aja nih. Untuk yang pertama yang ditandai di sini persamaan umum kuadratnya, kemudian cara cepatnya. Jadi cara cepat ini disesuaikan dengan data yang diketahui gitu ya. Karena kan di sini kita perlu N, perlu B, perlu A, perlu C. Nah, berarti kan kita bakalan dapat datanya. Ada A, ada B, ada C, ada N.
dan Q. Kalau tadi mah alfa dan beta ya. Kalau sekarang, jika P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi dengan 2x sama dengan 0, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah P tambah 2 dengan bukan P lagi ya, harusnya Q ini teh. Kan ini P tambah 2, nah ini harusnya Q tambah 2. Nah, kayak gitu ya. Jika P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat dari persamaan kuadrat ini, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah P tambah 2 dan Q tambah 2 adalah berapa? Oke, di sini kita bakalan gunakan terlebih dahulu. Ini merupakan materi di kelas berapa ya? Kelas 10. Ini persamaan kuadrat baru ya. Persamaan kuadrat baru. Nah, kita berangkatnya dari sini. Persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat baru juga sama ya. Di sekolah sudah dipelajari dengan cara konvensional yang panjang banget ya. Sekarang kita bakalan coba dengan menggunakan cara yang mudah atau cara yang cepatnya gitu. Karena kalian sudah pasti ya pernah belajar di sekolah untuk cara yang konvensionalnya. Oke, kita tulis dulu aja untuk persamaan kuadratnya 3x kuadrat, kemudian dikurang dengan 2x ya. Dikurangi lagi dengan 5. Itu sama dengan 0 ya. Nah, kalau yang tadi alfa dan beta, akar-akarnya, kalau sekarang itu akar-akarnya adalah P dan Q. Nah, yang diminta itu di soalnya adalah P tambah 2 ya. Untuk PKB, kita singkat aja ya. Jadi PKB. PKB itu adalah persamaan kuadrat baru. Nah, PKB-nya itu yang diminta adalah P tambah 2 dengan Q tambah 2. Ya. Kalau sudah seperti ini, nah berarti kalian harus harus notisnya ke sini nih. Ke PKB dimintanya adalah P tambah 2 dengan Q tambah 2. PKB awal. Ya, saya ngasihnya PKB awal aja. Yang diminta awal itu adalah P tambah 2 dengan Q tambah 2. Nah, sama kalian, ubah aja P dengan Q-nya ke X. Karena nanti untuk jawaban yang tersedia ya, jawaban yang tersedia di option itu adalah dalam bentuk X. Nah, jadi kalian bentuk aja ke X tambah 2. Nah, kayak gitu ya. Jadi P tambah 2, Q tambah 2, kalian ganti P dengan Q-nya dengan X tambah 2. Nah, dari sini kita bakalan coba ya untuk memasukkan dari pertanyaannya. Nah, kita punya PKB awal. Kalian cari dulu inverse-nya. Inverse itu adalah lawannya. Nah, berarti lawan dari plus 2 berapa? Min 2. Nah, min 2. Berarti X minus PKB awalnya X tambah 2, ya, sesuai dengan data yang di soal. Kalian cari inverse-nya. Inverse-nya itu adalah X min 2. Kalau sudah menemukan inverse-nya, kalian bisa memasukkan ke data dari soalnya. Oke, kita bakalan coba masukkan aja ya. Berarti 3 kali. Nah, inverse-nya kalian masukkan. Berarti X minus 2 dikuadratkan. Nah, dari sini ya. Jadi si X-nya kalian substitusi dengan yang inverse-nya. Dikurangi dengan 2 kali dengan X-nya kalian masukkan lagi. Berarti X minus 2. Dikurangi dengan 5 sama dengan 0. Oke ya, saya kasih highlight dulu mungkin. Kalau nanti kalian ada yang tanyakan. Ya. Itu dari mana X min 2? Nah, ini dari inverse. Oke, nah kalian kan punya inverse X min 2. Jadi, si X min 2 itu dimasukkan ke masing-masing X sesuai dengan yang ada data di soal. X kuadrat, berarti X-nya ganti aja sama X min 2 kuadrat. Dikurangi dengan 2X, X-nya ganti lagi, jadi X minus 2. Baru dikurangi 5 sama dengan 0. Paham sampai sini? Paham, Kak. Paham. Paham ya, kita lanjut. Oke, dari sana kita urai aja ke sebelah kanan ya. Ya akan cukup kayaknya kalau di sana. Nah, berarti di sini kalian urai aja dulu nih. Yang X kuadrat, X minus 2 kuadrat. Nah, ini kita urai dulu. X minus 2 kuadrat itu sama aja seperti X min 2 kali X min 2. Nah, berarti X kali X adalah X kuadrat. Kemudian minus 2 kali X
minus 2x. Kemudian minus 2x minus 2 kali x adalah minus 2x lagi. Baru minus 2 kali dengan minus 2 adalah plus. Nah, kayak gitu ya. Berarti dari sini kalian tinggal jumlahkan aja. Ya. Minus 2x berarti berapa? Min 4X. Ya, 4x tambah dengan 4. Nah, berarti hasil dari uraian x minus 2 dikuadratkan itu adalah x kuadrat minus 4x plus 4. Nah, baru kita tulis ulang lagi aja deh ya. 2 kali dengan x minus 2, kemudian dikurangi dengan 5. Jangan lupa sama dengan nolnya ya. Oke, sip. Kalau sudah seperti ini, kalian tinggal kali ke dalam aja. Sekali sewang ya. Nah, ke sini nih. Nah, kayak gitu. Berarti 3 kali x kuadrat dapat 3x kuadrat. 3 kali minus 4x dapat minus 12x. 3 kali plus 4 dapat plus 12. Tapi kurung aja ya, supaya nanti membedakan. Oke, sekarang di sini dikurangi dengan minus 2 kali x adalah minus 2x. Minus 2 kali minus 2 berarti plus 4. Nah, kayak gitu ya. Kemudian dikurangi dengan 5 sama dengan 0. Barulah di sini kalian jumlahkan sesuai dengan derajatnya. X kuadrat ada nggak kawannya? Nggak ada. Nggak ada. Tinggal turunin aja karena nggak ada kawannya. Berarti 3x kuadrat. Nah, sekarang 12x ada nggak kawannya? Ada min 2X. Minus 12x kalian operasikan dengan minus 2x. Berarti berapa? Min 14X. Min 14x. Nah, kayak gini. Baru yang terakhir konstantanya. Berarti konstantanya itu ada, jangan sampai salah ya, ada 12, kemudian ada plus 4, dan ada minus 5. Silahkan dioperasikan dulu. 12 sama 4 kurangi 5. 11. Plus 11. Ya, sama dengan 0. Nah, ini adalah jawaban atau hasil akhir dari PKB atau persamaan kuadrat baru yang diinginkan sesuai dengan data yang ada di soal. Kita bakalan coba ya lihat. Optionnya berarti ada di option yang B. Yang B ya. 3x kuadrat kurangi dengan 14x tambah dengan 11 sama dengan 0. Nah, jadi cara cepatnya kayak gini aja. Kalau nanti misal ini mah. Persamaan kuadrat ini, persamaan kuadrat yang diminta atau persamaan kuadrat barunya adalah misal P tambah 4. Dan misalkan Q tambah 4. Nah, kalian cari aja inverse dari ini. Berarti inverse-nya berapa atau apa? X minus 4. Nah, gitu ya. Baru kalian substitusi setiap nilai X-nya ke variabel X yang ada di persamaan soalnya. Baru nanti dapat nih untuk persamaan kuadrat barunya. Misal lagi. Saya punya P minus 4 dan I minus 4. Berarti inverse-nya berapa? Atau apa? Plus minus X plus 4. X plus 4. Baru kalian tinggal substitusi aja seperti biasa. Oke. Oke, ada yang tanyakan dulu? Atau cukup? cukup, Kak. Cukup ya. Nah, kalau cukup, kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 agak lumayan nih, karena kita tidak mencari nilai dari jawabannya. Melainkan di sini, sesuai dengan data yang ada di soalnya, kemudian kita disuruh untuk mencari kasusnya seperti apa. Apakah positif berlainan, ataukah nanti sampai dengan tidak real untuk multiple choice. Oke, jika nih dalam persamaan cx kuadrat tambah bx kurangi c sama dengan 0. Diketahui c-nya kurang dari 0. Berarti c kurang dari 0 itu dimulai dari berapa? Coba. C kurang dari 0 dimulai dari berapa? Minus 1, 2, sampai dengan minus 1. Jadi kalau C kurang dari 0
bakalan coba aja buat jawab, tapi saya kasih dulu mungkin ya buat kondisi dari buah akar. Jadi kalian nanti bisa menjawab sesuai dengan hasilnya, kondisinya seperti apa. Nah, jadi kondisinya itu kan kita punya persamaan kuadrat. Tadi gimana persamaan kuadrat? Bentuk umumnya ax kuadrat tambah dengan bx tambah Dx plus y Sama dengan nol. sama dengan 1. Nah, ini adalah kondisi ketika kita punya persamaan kuadratnya. Jadi, kondisi sebuah akar itu ditentukan oleh nilai diskriminan. Jadi, diskriminan itu adalah pembeda ya. Kan kalian mungkin pernah dengar kata-kata diskriminasi. Nah, kalau diskriminan di sini adalah pembeda. Sama aja sih ya. Diskriminan. Oke, kalian masih ingat rumus diskriminan? D sama dengan B kuadrat min 4ac E kuadrat dikurangi dengan 4 dikali dengan A kali dengan C atau D sama dengan B kuadrat min 4AC gitu ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita lihat nantinya bakalan ada 3 kemungkinan. Untuk kemungkinan yang pertama nih, ketika nilai D-nya lebih dari 0, maka kemungkinannya itu ada punya 2 akar. Ya. Dia itu punya 2 akar real. Ingat-ingat ya, atau nanti kalian screenshot aja. Kemudian, untuk kondisi yang kedua, nilai D-nya sama dengan 0. Nah, kalau sama dengan 0, dia itu hanya punya 1 akar real. Atau biasa disebutnya itu kalau dalam kalau dalam bahasa bukunya, dia punya akar kembar. Mungkin kalian pernah dengar ya, akar kembar. Jadi akar kembar itu hanya punya 1 akar real. Ya. Kemudian, yang ketiga, ada kalanya ketika si diskriminannya itu kurang dari 0. Nah, maka ketika kurang dari 0, dia itu tidak punya akar. Alias imaginer. Nah, kalian ya sesuaikan aja nanti dengan nilai diskriminannya. Kalau D lebih dari 0, punya 2 akar real. Kalau D sama dengan 0, punya 1 akar real atau kembar. Kalau D-nya kurang dari 0, dia itu tidak punya akar. Oke, kita bakalan coba untuk menjawab soal nomor 3. Di soal itu diberikan bahwa CX kuadrat itu sama dengan BX dikurangi dengan C sama dengan 0. Nah, dari sini ya, kita bakalan coba. Untuk uraian dari sini, kita punya kita punya rumus lagi nih. X1 tambah dengan X2. Ya, misalkan di sini saya kasih aja deh akar-akarnya adalah X1 dan X2. Nah, kayak gitu. Jadi untuk X1 dan X2 itu rumusnya adalah min B per A. Nah, kayak gitu ya. Kalian mungkin masih ingat. Kemudian untuk X1 dikali dengan X2 itu rumusnya adalah C per A. Oke ya. Kalian ingat-ingat lagi. Ini materi kelas 10. Oke, saya kasih dulu buat highlight-nya. Jadi kalian harus ingat-ingat untuk hal-hal pentingnya ya yang dibahas. Oke, nah di sini ya. Ketika X1 kalikan dengan ditambah dengan X2, rumusnya adalah min B per A. B-nya yang mana? K. Nah, B-nya itu yang ini nih. Kemudian dibagi dengan A, A-nya berarti kalau dalam kasus ini adalah C ya. Kemudian C per A berarti min C bagi dengan A-nya berapa gitu nantinya sesuai. Oke, dan kita bakalan coba untuk lihat sesuai dengan nilai diskriminannya nanti berapa. Oke, saya ganti dulu untuk colornya. Nah, ini ya. Oke, kita bakalan gunakan aja untuk kasus. Misalkan kalian mau gunakan dulu yang X1 tambah X2. Nah, kayak gini ya. Berarti min B. B-nya berapa? B-nya adalah B. Berarti min B. Nah, ini ya. Kemudian A-nya adalah C. A itu adalah yang nempel di X kuadrat. Tetap ya, konsepnya kayak gitu. Nah, berarti untuk X1 tambah X2 itu min B per C. Kalau kayak gini, sampai kapanpun susah buat tentuinnya. Berarti gunain kasus yang kedua. X1 kali dengan X2. Rumusnya adalah C per A. C-nya apa? C-nya adalah min C. Min C.
Kemudian per A, A-nya adalah yang nempel di X kuadrat. Adalah C. Berarti C bagi dengan min C bagi C berapa? Minus 1. Min 1. Berarti kita dapat X1 dikali dengan X2 adalah minus 1. Dari sini kita bakalan coba ya. Kita coba positif berlainan, negatif dan berlainan, berlawanan, berlainan tanda atau tidak real. Nah dari sini kita bakalan coba terlebih dahulu ya untuk berlainan tanda positif berlainan. Oke. Nah misalkan di sini ya ada X1 dan X2. Misal untuk dapat negatif 1 itu gimana? Kalau saya mah pola pikirnya yang paling mudah aja. 1 dikalikan dengan min 1. Dapat nggak negatif 1? Dapat. Nah, berarti nilai X-nya 1, nilai X yang keduanya adalah negatif 1. Ya. Ada lagi nggak kemungkinan lain? Coba. Ada lagi nggak kemungkinan lain? Ada, ya. 1/2 misalnya. Misal aja ini. 1/2 dikalikan dengan minus 2. Berapa? Seperluas minus berapa? Minus Min 1. Halo, cek. Halo? Iya, Kak. Ada suaranya ke sana? Ada. 1/2 kali dengan minus 2 berapa? Minus 1. Sama aja seperti negatif 2 bagi dengan 2. Nah, berarti di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama itu misalkan bilangan bulat dengan bilangan bulat. Kemudian yang kedua, yang satunya bilangan pecahan, yang keduanya adalah bilangan bulat negatif. Nah, kalau positif berlainan, mungkin nggak positif berlainan? Dilihat dari kasus ini. Enggak ya, karena ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian yang kedua, negatif dan berlainan. Enggak juga, karena ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian berlawanan. Nah, di sini ya, berlawanan. Kalau saya mah lihatnya aja di sini ada positif negatif, ya udah, tinggal pilih aja yang berlainan tanda kayak gitu aja. Untuk melihat sesuai dengan kondisinya gitu ya, kondisi dari akar-akarnya. Yang satu positif, kayak gitu aja deh. Yang keduanya adalah negatif. Jadi nantinya untuk si bentuk akar ini bisa kalian gunakan di nilai diskriminannya. Jadi untuk soal nomor 3 ini agak lumayan. Ya. Kenapa lumayan? Karena kita nggak mencari sebuah nilai, melainkan melihat sebuah kasus dari nilai-nilai akarnya. Nah, karena di sini kan untuk nilai akarnya itu adalah negatif 1 perkaliannya. Berarti kalian sesuaikan aja negatif 1 itu bisa dapat berapa kali berapa ya. Berarti kan 1 kali negatif 1. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua adalah misalkan nih 1/2 kali dengan negatif 2. Atau misalkan 1/3 kali dengan negatif 3 juga bisa. Negatif 3 bagi 3 kan negatif 1 aja ya. Nah, yang satu positif, yang satu negatif. Berarti kan nantinya bakalan ada yang satu positif, kayak gini ya, yang satu negatif. Jadi ini berlainan tanda, plus dan minus. Jawabannya itu yang paling mendekati ya, paling benar gitu, ada di option yang dodol. Oke, ada yang tanyakan dulu nggak? Sebelum lanjut ke nomor